Selamat pagi jemaat sekalian, mari kita siapkan hati pikiran kita masuki ibadah pada pagi hari ini. Panggilan ibadah kita terambil dari Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Janganlah takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Pertolongan kita di dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Paskah jemaat sekalian. Hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semua. Mari kita nanyakan pada diri masing-masing, apakah arti dari kemenangan Kristus di dalam hidup kami? Apakah arti dari kebangkitannya? Yesus yang 2000 tahun yang lalu datang ke dunia menjadi manusia. Ia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Ia mati menanggung dosa-dosa kita dan ia telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan dosa. Kita semua pada pagi hari ini bisa datang dengan beban dosa dan pergumulan kita masing-masing. Ketika dosa terasa terlalu besar dan ketika hidup terasa tanpa tujuan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa bukan dosa kita yang menang. Bukan kelemahan kita yang menang dan bukan si jahat. Tapi Yesus sudah memenangkan hidup kita. Sebab dia hidup, kita ada hari esok yang penuh harapan. Kita tidak perlu gentar karena Yesus memegang hari esok kita. Percayalah, hidup dari setiap kita penuh dengan arti sebab dia hidup. Smile.
Tuhan, betapa kita tidak layaknya dan ketika kita berulang-berulang kali mengecewakan-Mu, menyakiti-Mu, memilih diri kami sendiri dan bukan Engkau. Tapi bahkan hari ini Kau tetap bilang pada setiap dari kami, Kau menyayangi kami. Engkau sudah bayar penuh akan dosa-dosa kami, hidup kami. Siapakah kami Tuhan sehingga kami layak menerima pengampunan Kau? Bahkan kami sekarang bisa hidup dengan penuh arti. Tuhan, ketika kami masih susah menanggalkan hidup yang lama, selamatkanlah kami lagi Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa Engkau telah menang atas hidup-hidup kami. Kita tidak lagi terbelenggu dari dosa, namun kami dapat hidup untuk-Mu. Tuhan, biarlah ibadah Paskah ini menjadi persembahan yang harum bagi-Mu ya Tuhan. Siapkan hati, pikiran setiap dari kami. Kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Urapilah dari awal hingga akhir ya Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan menyaksikan persembahan drama dari Youth the Salt. Tempat dipersilakan. Terima kasih kepada para penumpang telah memilih Garuda Indonesia dan selamat datang di Bandara Sydney Kingsford Smith Airport. Halo semua, kenalin, nama gue Leong. Aku tuh baru sampai di kota dermaga Sydney. Setelah dipikir-pikir, itu perjalanan yang cukup panjang. Bisa dibilang 7 jam perjalanan. Terus, gimana kabar kalian semua? Bagus lah kalau begitu. Udah dulu ya, kayaknya nyokap bokap lagi telepon barusan. Harus dikabarin mereka dulu. Bye semua. Dengan ini pun kehidupan Aleong di Sydney dimulai. Dipikir-pikir ya, sejak nyampe sini tuh ada suatu hal yang aneh gitu. Kayak di rumah biasanya ada nyokap bokap ngoceh, panggil, Aleong nyapu kek kamu jangan males. Atau enggak, Aleong ngepel, jangan tidur aja. Atau biasa, Aleong sono jemput adikmu di sekolah. Kayak kesannya tuh bebas gitu loh sejak di sini. Nggak ada tuh kayak ngoceh-ngoceh kayak di rumah. Terus ya, karena aku udah di sini, aku tuh pikir, bisa nggak ya aku langsung dapat kerjaan di sini? Kalau dipikir-pikir, bisa dapat duit banyak, bisa cepet kaya lagi. Terus juga, aku bakal ke uni sebentar lagi, bisa kenalan, ketemu teman banyak. Apalagi kalau Tuhan mentakdirkan, bisa dapat bonus cewek Sydney. Instan PR kan? Boleh banget gak sih? Begitulah yang diimpikan oleh Aleong ketika ia tiba di Sydney. Tapi ternyata realita berkata lain untuknya. Aleong pun akhirnya mulai mencari pekerjaan di Sydney, tapi ya ternyata tidak semudah yang diharapkannya. Halo bro, apa kabar nih? Oh itu tambang emas kita kemarin mau dibongkar ya? Bongkar aja udah. Kasih anak lo aja. Gampang lah itu, oke? Bikin santai aja. Halo Pak. Sabar ya, sibuk nih men. Oke, bikin santai aja ya udah. Kemarin anak lo juga mau kerja ya? Masukin aja di tambang batu bata kemarin. Ada kok, ada surat. Halo Pak. Langsung jadi insinyur aja udah. Oke? Bisa lah diatur, cincai. Oke. Ntar nih ada orang nih, nggak tahu nggak jelas. Halo Pak, kenalin, nama saya Leong. Saya baru lihat di depan toko Bapak tuh ada flyer, kayak Bapak kayaknya mencari staff ya? Iya betul, saya cari staff. Ini Pak bisa gunakan waktu dan ruang lihat CV saya. Oke. Namanya siapa? Aleong. Aliong ya.
Mentang-mentang tahun naga nama Aliong. Baru datang ya? Iya Pak, baru datang. Nggak ada experience? Nggak ada experience. Yang bener aja. Rugi dong. Umur berapa umur? Masih 19 Pak. Udah punya cewek belum? Ya 19 Pak, mana mungkin punya istri kan. Oke. Boleh, bagus. Ini nih, kan belum ada experience nih. Harus nyari dulu. Susah soalnya. Tapi Pak, kalau belum dicoba kan mana tahu. Ya memang sih. Cuman ya, cari dulu ya. Saya kabarin deh ntar, kalau ada slot ya. Ayolah Pak, tolong. Saya terbantu banget loh. Oke. Nanti saya pikirin ya, saya kabarin lagi oke? Beneran ya Pak? Iya beneran, Oke dah. kalau ingat. Dan Aliong tidak pernah dihubungi lagi oleh bos itu. Dia pun pergi untuk mencari pekerjaan yang lain. Halo? Oh iya, restoran kita yang itu udah siap belum orderannya? Oke. Permisi Bu. Saya mau datang nih buat interview kerjaan. Boleh dilihat? Namanya siapa? Aliung, Leong. Kamu fresh graduate ya? bisa dibilang gitu sih. Kamu ada experience gak sebelumnya? Saya sih sebelumnya di Indo belum ada experience Bu. Oke. Keahlian kamu apa nih? Keahlian saya. Dipikir-pikir kalau kata orang-orang sih ya, saya itu dapat diandalkan. Dan orang tua saya pun bilang tuh saya itu terlalu optimis kesannya. Yang paling penting tuh mungkin saya itu cekatan larinya paling cepat juga. Oh, kita nggak perlu lari-lari sih di sini. Kalau gitu ekspektasi kamu apa nih di tempat saya? Ekspektasi saya tentu bisa bekerja di sini. Apalagi bisa belajar skill yang berguna. Apalagi kalau bisa beraset untuk para pekerja di sini. Ya udah deh. Kalau gitu nanti kami hubungin lagi ya. Tolong lah Bu, saya benar-benar butuh kerjaan sampingan ini. Iya, thank you ya. Thank you. Aliong dengan harapan yang tipis pergi mencari pekerjaan ke tempat yang lain lagi. Oi, number 7, Cha Xiu Pui, come on, faster, 赶快, 赶快. Number 10, Cha Peng. Quick, work. What you want? Mau apa kau? Apa? Halo Pak, saya mau daftar lowongan kerja, ada nggak ya Pak? Oh iya, kebetulan lagi nyari full timer nih. Oke, saya lihat CV-mu ya. Namanya Aliong ya? Iya Pak, Aliong. Oke. Student visa, gak ada experience. Nah, gini nih. Nah, lu lihat dulu restoran gua nih. Nah, biasa lu ke Google Map nih, best Cha Siu Pui in Sydney nih. Nah, masalahnya nih, kami nggak ada waktu buat training nih. Sorry lu ya. Nah, mending lu belajar dulu baik-baik gitu kan, baru datang lagi gitu loh. Ya? Oke? Yuk. Hari demi hari, minggu demi minggu, Aliong pun belum dapat pekerjaan. Dengarlah ayat pengakuan dosa yang terambil dari Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian terlalu besar.
Tolong tetap ditampilkan kata itu. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca sama-sama dengan perlahan kalimat demi kalimat daripada lagu ini, saudara. Dan biarlah itu menjadi sebuah pengakuan kita kepada Tuhan bahwa memang terlalu besar kasih-Mu. Sambil kita resapi kata-kata lagu ini, bukan sekedar kita nyanyikan, tapi sungguh-sungguh itulah pengakuan iman kita, syukur kita kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama dengan pelan, nikmati kata demi kata, renungi ini. 1, 2, 3. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita tundukkan kepala. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terlalu ajaib kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau memberikan diri-Mu untuk kami. Engkau menebus hidup kami dari lumpur dosa, dari segala dosa dan kesalahan kami. Terlalu ajaib Tuhan. Siapakah kami sehingga Allah rela datang, dan Dia tidak hanya datang, tapi memberikan hidupnya untuk kami. Siapakah kami ini Tuhan? Manusia di antara sekian miliar di dunia ini. Kami bukan siapa-siapa, tapi Engkau menebus kami dari dosa. Terlalu ajaib Tuhan, terlalu ajaib, terlalu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami untuk terus menyadari hal ini. Membawa kami untuk hari demi hari, setapak demi setapak, bertumbuh untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan itu terwujud nyata dalam kehidupan kami yang takut akan Tuhan. Semakin lebih dekat pada Tuhan, semakin sifat-sifat lama kami diperbaharui hari demi hari. Sehingga yang muncul adalah karakter-karakter Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah itu. Tolong kami Tuhan, perbaharui dan sucikanlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah petunjuk hidup baru kita yang terambil dari 1 Korintus 15:17, demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Amin. Dengan tetap berdiri, marilah dengan semua gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Mari dengan tetap berdiri, kita bersuka cita atas pengampunannya atas hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian Lord You Are Good. Mari dengan sambil tepuk tangan. Lord, You are good and Your mercy endures forever.
Kamu udah bikin the weekly quiz belum? Belum boy, susah banget sih readingnya, panjang lagi. Makanya gimana sih? Mana nih? Katanya Tahu bos ini pertama minggu tadi ini kenapa mau banget sih kabarin. readingnya? Gimana ya? Udah kasih banyak banget readingnya. Ih, bentar. Karena Ale yang udah di uni sekarang, ikuti perjuangan Ale yang di uni, oke? Halo, boleh kenalan nggak? Boleh. Oh, nama gue Aleong, gue baru masuk uni ini nih. Kalau boleh tahu nama lo pada siapa ya? Michelle. Aku Fiodara. Oh, kita juga first year kok. Wah, kebetulan dong. Halo? Kalian ambil major apa ya? Gurunya udah datang boy. Sorry ya, kita harus ke kelas dulu. Yuk. Belum juga selesai. Ada orang guys. Halo, boleh kenalan nggak? Kenny, makan yuk. Yuk. Itu siapa? Aneh. Aliong pun dihadapkan dengan begitu banyak tantangan dalam hidupnya. Dia yang semula memiliki harapan yang besar, akhirnya pupus. Susahnya mencari pekerjaan, susahnya mencari teman, komunitas, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Terlebih lagi, jarak yang begitu jauh dari rumah juga membuatnya merindukan suatu hal, yaitu kehangatan keluarga. Gimana lagi? Jatah bulanan udah mau habis lagi. Udah capek banget seharian di uni. Nyampe rumah juga sendirian aja. Coba gitu kalau masih di Indo. Di depan pintu mau balik dari mana aja. Gak nyokap atau gak bokap. Nanyain kabar. Aleong kabarnya. Atau Aleong mau makan apa. Sedangkan di sini aku cuma bisa berdiri mikir hari ini atau besok mau makan apa. Terus dipikir-pikir perasaan kemarin tuh masih oke-oke aja gitu. Nggak ada yang salah. Tapi sejak nyampe sini semua hal kayak membelakangi bahkan menolak kehadiran gue. Apa gitu yang salah? Mau minta bantuan juga orang tua di rumah. Mau nanya sama orang sini, nggak ada satupun yang aku kenal. Siapa sih? Waduh, mama lagi. Gue nggak boleh kasih tahu sih mama. Oh, gue lagi sedih. Bisa diocehin kenapa lemah. Halo Ma. Halo Aliong, kamu gimana sekarang di Sydney? Udah punya pacar? Mama kangen banget loh sama kamu. Berasa Masa udah Mama- lama banget kayaknya Mama gak ngomong sama kamu. Masa mama nanya begitu sih, kan malu Aleong. Ya habis Mama pengen cepet-cepet kamu punya pacar. Aleong oke-oke aja kok di sini Mak. Aleong mulai terbiasa nih di Sydney. Bagus deh, sibuk kamu di uni ya? Iya Ma, sibuk banget, sampai nggak bisa kabarin. Gak apa-apa, bagus lah. Soalnya Mama tuh udah khawatir kalau kamu gak betah di sana. Kamu udah makan belum? Betah lah Ma. Ini barusan Aleong udah makan ayam mama pecel nih. Waduh, enak juga. Iyalah. Ya udah Aliong, pokoknya kamu kalau ada apa-apa kasih tahu Mama ya. Misalnya kalau kamu ada problem apa di sana, Mama bisa loh jadi teman dengar kamu. Ya mungkin Mama gak ada di sana. Tapi setidaknya Mama mau kamu selalu ingat kalau Mama akan ada di sini buat kamu ya Nak. Thank you banget ya Ma. Iya, pokoknya Mama sama Papa di sini akan selalu support kamu. Mama selalu berdoa juga buat kamu, biar kamu baik-baik saja di sana. Karena Mama yakin Tuhan akan selalu ada menuntun kamu dimanapun kamu berada. Ingat ya Aliong ya, kamu pokoknya harus tetap cari Tuhan dimanapun kamu berada. Mama percaya kamu bisa di sana, apalagi dalam perlindungan Tuhan. Thank you banget ya lo Ma, Pa. Maafin banget kalau dulu Aleong tuh bandel banget, apalagi nggak patuh sama mama papa. Iya. Udah ya Ma,
Aliong mau tutup telepon nih. Besok Aliong harus pagi-pagi nih berangkat ke sekolah. Oke deh, kalau gitu kamu tidur ya. Sering-sering telepon mama ya. Iya ya Ma, kalau Aliong inget aja ya. Wah, gimana kamu? Pokoknya harus telepon mama ya, denger nggak? Ilah. Rasa asing dan kesepian adalah hal-hal yang mungkin lama tidak dia rasakan sebelum dia tiba di Sydney. Aliong merasa sedih dan rindu setelah mendengar perkataan mamanya. Dia pun diingatkan lagi pada dirinya yang tidak lagi mencari Tuhan. Aliong menemukan dirinya yang begitu hampa dan tanpa pegangan. Halo. Asik, makanan gratis nih. Tumben antrian masih pendek. Halo. Apaan ini? Oh iya, kita ini dari GKY Sydney, salah satu gereja Indonesia yang ada di Sydney. Oh iya nih, kenalin Amadeus. Halo, kenalin. Aku Amadeus. Halo, nama gue Aliong. Ya, kami dari gereja GKI Sydney, salah satu gereja Indonesia yang ada di Sydney. Kalau boleh nanya nih, kamu sebelumnya pernah ke gereja nggak? Sebelumnya sih waktu di Indonesia aku sempat bergereja sama keluargaku. Tapi sejak aku nyampe sini aku nggak pernah bergereja lagi sih. Oh, kebetulan nih, akhir bulan ini tuh kita ada ibadah Paskah. Kalau misalnya kamu sempat, join kita aja yuk. Perayaan Paskah ya. Iya, kalau misalnya kalau ada waktu, kamu bisa join aja kita. Soalnya kebetulan kita juga banyak komunitas anak muda di Sydney. Jadi kan banyak yang student kayak kamu, ada juga yang bekerja gitu kan. Jadi istilahnya kita anak rantau lah ya, kayak kalau misalnya nggak ada kawan atau komunitas di Sydney sendirian itu kan bosan ya. Jadi ya datang aja, bisa kenalan dengan orang-orang. Aliong yang sedang kesepian dalam kehidupannya lumayan tertarik dengan ajakan itu. Iya, jadi kita punya ibadah Paskah itu hari Minggu tanggal 31 Maret akhir bulan ini jam 10 di GKI Sydney. Kalau misalnya kamu sempat, jangan datang aja. Minggu ini ya? Iya. Oke deh, kalau aku ada waktu luang aja ya. Oke deh, see you ya. Oke deh. See you Aliong. Kalau ada waktu luang, oke? Oke. Hati Aliong pun tergerak dan ia memutuskan untuk kembali ke gereja. Kini saatnya untuk kita masuki firman. Firman hari ini bertema pagi yang membawa harapan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita imani lagu ini, kita nyanyikan pujian Amazing Grace Broken Vessels. All these pieces broken and scattered. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like
Take this heart, oh Lord. I'll be your vessel. So that the world can see your life in me. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, Lord. I once was, but now I'm found. Was blind, but now I see. But now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to Anugerah yang sangat indah yang telah dikaruniakan pada setiap dari kita. Kita yang dulu domba-domba yang sesat, kini kita ditemukan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Let us say a word of prayers. Tuhan, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merayakan Paskah di hari ini. Dear Father God, thank you for this occasion. Thank you for allowing us to celebrate Easter, O Lord. Engkau yang sudah bangkit, You have resurrected from the dead. Engkau memberikan pengharapan bagi kami, You have given us hope. memberikan kemenangan bagi kami. You have given us Di tengah winning pergumulan-pergumulan hidup kami, in the midst of our everyday problems. bahkan di tengah-tengah ketidakada harapan karena kami adalah orang-orang yang berdosa yang layak dimurkai oleh Tuhan. Even in our desperation, as we are sinners who deserve the wrath of God. Namun Engkau melepaskan kami dari kematian kekal But you have set us free from eternal death. dan mendapatkan kebangkitan untuk selama-lamanya. And we receive the grace of Berkati waktu ini Tuhan, bless this time, O Lord. dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bagian hidup kami. And may your words be part of our lives. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Silakan duduk kembali, yang terkasih. Please have a seat. Oke, selamat Paskah untuk kita. Happy Easter, everyone. Iya. Puji nama Tuhan, saudaraku ya. Kita bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan karuniakan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kita. Praise God for the grace that He has given us throughout our lives.
Saudara, anak-anak kita tadi menyajikan sebuah fakta kehidupan di tengah dunia ini. Saudara. Just now, the play just now were demonstrating what most of us are going through. Sebagai manusia kita punya harapan-harapan, punya mimpi-mimpi, saudaraku. As humans, it is very normal for us to have dreams, to have hopes. Tetapi realitanya tidak semua mimpi, tidak semua harapan itu kita bisa capai, kita bisa raih, saudara. But it is just a fact of life that we will not be able to achieve all of them. Ada banyak hal yang unpredict dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak bisa meraih mimpi itu, meraih cita-cita itu, saudara. Unfortunately, there are a lot of unpredictable situations that hinders us from achieving that goals that we have, the dreams that we have. Tapi melalui sebuah tadi drama singkat tadi, kita bersyukur saudaraku untuk orang tua yang walaupun jauh dari kita, untuk sanak famili kita yang jauh daripada kita, mereka adalah orang-orang yang terus mendukung kita. From the play just now, we can see that we should be grateful for our family's support, though they might be far away back home. Apalagi kita memiliki orang tua yang hidup di dalam Tuhan. Especially if our parents live in accordance to God's will. Walaupun mereka tidak bersama-sama dengan kita, despite the fact that they may not be with us physically here, tapi mereka terus berdoa untuk kita. But we are always in their prayers. Dalam Paskah kali ini mari kita berikan applause untuk orang tua kita yang mengasihi kita. Let us give applause to our parents who always continuously pray for us. Yang terus mendoakan kita. Who always supports us in prayers. Walaupun jauh daripada kita. Despite the fact that they may be away, physically away from us. Tidak pernah tinggalkan kita. But they never left us. We are always in their thoughts. Apalagi Tuhan yang mencintai kita. Amin. Moreover, God who loves us unconditionally. Kenapa kita mengalami begitu banyak pergumulan di tengah-tengah dunia ini? Brothers and sisters in Christ, let us ponder, why do we experience so much trouble in our lives, so much suffering? Kalau kita tarik benang merah, sebetulnya masalah utamanya karena kita sudah jatuh di dalam dosa. If we were to reflect back, the main issue is the fact that we have fell into sin. Dan dosa itulah yang membawa kita pada akhirnya sampai kepada kematian itu, saudara. And sin is the one that brought us to eternal death. Walaupun sebetulnya kematian itu sekarang menjadi sesuatu yang natural, yang mau tidak mau dialami oleh setiap kita manusia. Despite the fact that biologically death is unavoidable, we will experience death at some point in our lives. Ada satu istilah yang mungkin sedikit asing bagi kita, itulah memento mori. There is a phrase, memento mori, that traces back from a Latin origin that might be a bit strange to us. Ya udah dikasih tahu sudah, ini bahasa Latin gitu ya, walaupun kelihatannya seperti mirip bahasa Jepang gitu ya. It is obvious that it is Latin, although it might sound like Japanese. Ada yang tahu artinya sudah? Anyone knows the meaning of that? Ada? Anyone? Kalau ada dapat sepeda. If someone who knows the meaning, come up and we'll give you a bicycle. Canda saudaraku, saya nggak punya sepeda. Just joking, Musha is not President Jokowi who just gives out bicycle. Nah saudara, ini dari bahasa Latin yang punya makna bahwa ingatlah bahwa kita, saudara dan saya, manusia itu akan mati, saudaraku. The meaning of this phrase is to remind us that we will experience death at some point in our lives. It is unavoidable. Ini sebuah ungkapan sebagai pengikat bahwa kematian adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. It is completely unavoidable. Dan konsep kematian ini, mengingat kematian itu diungkapkan oleh para filsuf pada zaman itu, saudara. Even philosophers back then were emphasizing on the fact that we'll experience death at some point in our lives. Saudara, seorang bernama Socrates yang tentunya kalau dalam kacamata filosofi, saudara kita pasti familiar dengan kalimat itu, dengan nama ini, saudara. If you guys are familiar in the philosophy world, you guys must know Socrates. Socrates mengajak manusia untuk
mempraktekkan satu filsafat yang dinamakan berlatih menjelang kematian. Saudara. Socrates always promotes us to prepare for death. Demikian juga filsuf yang lain dari golongan Stoa juga mengajarkan pentingnya menjaga kematian sebagai pengingat bahwa tidak ada yang permanen di tengah dunia ini. So do other philosophers who always emphasize that nothing is eternal in this world, and thus we should prepare for death. Dan kemudian para filsuf itu mengajak manusia untuk bermeditasi tentang kematian yang tidak terhindarkan itu. And those philosophers always emphasize us to reflect on the fact that death is unavoidable. Saudara, dalam tradisi Kristen, saudaraku, masa prapaskah yang dimulai dengan Rabu Abu itu juga menjadi pengingat akan kematian manusia. In Christian terminology, the Lent season is also a reminder for us that life is not eternal, that we'll experience death at some point in our lives. Sebuah meditasi, sebuah perenungan akan kematian itu menjadi sebuah bentuk pengingat akan fananya hidup kita. It is a good reflection that we have been sinning in our lives. It is a good reflection of what we should be doing instead. Sebuah latihan rohani yang ditulis oleh Ignatius de Loyola misalnya merekomendasikan orang-orang percaya untuk bermeditasi tentang kematian. Ignatius de Loyola always emphasized us to reflect that our lives are not eternal. Kematian seseorang, kematian Yesus Kristus itu membawa seseorang untuk lebih dekat dengan Tuhan. The death of Lord Jesus Christ help us to bring us closer to God. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta begitu. That's why I love there's this sermon that says that it is better for us to go to a funeral home rather than housewarming party. Karena ketika kita ke rumah duka kita menyadari suatu saat kita akan sampai di situ. Because unfortunately when we go to funeral home, we will realize that one day we will be the one in the coffin. Dan itu membuat kita semakin hidup bijaksana. And may that be a reminder for us to live our lives in God's will. Semua orang menghadapi sebuah nasib yang sama. Baik mereka yang baik, mereka yang jahat, mereka yang percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, yang suci, yang tidak, semua akan menghadapi sebuah fakta, itulah kematian. Everyone from different backgrounds of life, different phase of life will only experience one common thing, that is death. Meskipun faktanya itu seperti itu, saudaraku, despite the fact that that is the truth that we will experience death, namun kematian sejujurnya selalu berusaha dihindari oleh siapapun juga. Unfortunately, a lot of people are trying to be in denial of this fact. They are trying to not accept that they will experience death at some point in their lives, that their life is not eternal. Jangankan bicara kematian, menjadi tua saja buat banyak orang tambah khawatir. Not even death, even being old, being old in age might be a bad topic for some. Kalau memungkinkan jangan sampai kelihatan tua gitu ya. Some people are willing to go to the extent to not look physically old. Kalau memungkinkan jangan sampai keriput begitu ya. They do not want wrinkles in their face. Makanya banyak produk-produk kosmetik, produk kecantikan yang mencoba mengeliminasi gitu ya, dengan apa itu ya, ya anti-aging dan sebagainya begitu. That is why there's a lot of skincare products that markets themselves as being anti-aging and all. Karena pada dasarnya manusia ingin menghindari kematian itu, saudara. Because it traces back to the principle that humans wants to avoid death. They do not want to be talking about death. Seorang sastrawan besar Indonesia yang berasal dari Medan namanya Khairil Anwar. A renowned writer from Medan called Khairil Anwar itu terkenal sebuah puisinya yang namanya Aku. Wah, pada tahu nih ya. He wrote a famous poem called Aku. Aku means I in bahasa Indonesia. Kalau sampai waktuku gitu ya. Until my time. Ku tak seorang pun kan merayu. Demikian juga dirimu. Wah, begitu saudara. I will, oh my God. Tidak bisa diterjemahkan dalam puitis. Saudara. Unfortunately, I'm not
I'm not artsy enough to translate this Tapi into. saudara, di akhir daripada puisi itu, saudaraku, Khairil Anwar menyebutkan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, saudaraku. But the key thing is that in this poem, Khairil Anwar emphasized that he wants to live another 1,000 years. Saudara, kutipan puisi ini bisa jadi mewakili dan menggambarkan kondisi kita, kondisi batin kita sebagai manusia yang secara umum menolak kematian. This phrase can represent our desire that we want to live eternally. We do not want to face death at one point in our Padahal lives. kematian itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Despite the fact that death is a sure thing, that we will experience death at some point in our lives. Khairil Anwar melalui puisinya, meskipun ingin hidup 1000 tahun lagi. As emphasized by Khairil Anwar's poem. Kira-kira siapa yang tahu? Siapa menebak? Umurnya berapa? Anyone wants to guess like how old did Khairil Anwar live until? Ada yang ngefan dengan Khairil Anwar? Anyone is a fan of Ini Khairil Anwar? angkatan yang senior ini. Ada yang tahu? Anyone knows? Oh, di Google dulu. Tanya Google, saudaraku, bener. Just 27 year old. Just 27 years old, 27 tahun saja. 27 tahun. Dia meninggal. He only lived until 27 years old. Artinya kematian itu memang bisa datang kapan saja. So the grim truth is that death can happen anytime in our lives. Secara psikologis, manusia pasti takut menghadapi kematian. Psychologically, as humans, it is perfectly normal for us to be fear of death. Dan kalau kita cari benang merah semua pergumulan hidup kita, maka itu bermuara kepada kematian. And if we find the root to our problems, it traces back to death. Mengapa kita takut masa depan? Why are we scared of the future? Takut karena masa depan kita nggak jelas nantinya. We are scared that we will not be having a bright future. Masa depan yang nggak jelas itu seperti apa? What it is like to not have a bright future? Masa depan yang nggak berhasil, yang gagal, akhirnya kita jadi miskin. May it be not being financially independent, Kalau sudah jadi miskin nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidup. not being able to fulfill daily needs. Nggak punya duit untuk makan. You can't afford to eat. Nggak punya duit untuk berobat. You can't afford your medical bills. Dan kekhawatiran kita, ujung-ujungnya kita akan mati. And in conclusion, we are scared that we'll die because of that. Padahal punya duit, nggak punya duit untuk makan, nggak punya duit untuk berobat, ya tetap saja mati. Kalau waktunya mati, ya mati. It doesn't matter because no matter if you have money or not to see doctor, to pay for medical bills, everyone will experience death at one point in their lives. Mengapa takut mati? Why are you scared of death? Ya karena sebenarnya kita memang punya ketakutan yang seperti itu. Because it is a human nature that we have that fear in us. Kenapa takut sakit? Karena ujung-ujungnya akan mengalami kematian. Why are you scared of being sick? Because you know that there's the chance of you dying from being ill is high. Maka sebetulnya benang merah dari seluruh pergumulan, seluruh ketakutan, kekhawatiran hidup itu sebetulnya bermuara kepada kematian. Therefore, in conclusion, the root of all our life problem is the fear of death. Ada yang takut membayangkan rasa sakit akibat terlepasnya jiwa dari badan yang konon itu tak terperikan. There are some who scared of their last breath when their soul leaves their body. Karena ada cerita orang-orang, waduh itu kalau itu menderita banget gitu ya, ketika roh itu jiwa terlepas dari tubuh begitu. Saudara. Because to some, there are some stories that it is very painful when your soul leaves your body, when you breathe your last breath. Ada yang lain karena takut karena kematian itu akan memisahkan dia dari segala yang dimiliki, dari segala yang dicintai di dunia ini. Because some are also scared of death because they are scared that they'll be separated from their loved ones, from their possessions. Tapi yang jelas mereka takut karena mereka tidak tahu akan kemana dan di mana dirinya setelah kematian. But what everyone fears is the fact that they are scared about the uncertainty of after death.
they do not know where they will go after they die. Saudara, hidup dan mati memang merupakan dua fakta yang boleh dikatakan itu berlawanan. Life and death is two very opposing factors. Padahal sesuatu yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Because whatever lives will experience death at some point in time. Kematian adalah akhir dari satu kehidupan. Kehidupan akan berhenti saat kematian itu datang. Death is the end of a life. Kalau hari ini kita merayakan Paskah, saudara, Since we are celebrating Easter today, peringatan akan kebangkitan Kristus, maka itu menjadi hal yang sangat penting, yang revolusioner. it is a reminder for us to celebrate Jesus' resurrection. Karena berbicara tentang kebangkitan ada satu hal yang bertabrakan dengan rasio. Dengan rasio. Because talking about resurrection is a very contradicting thing to death. Saya tidak banyak orang percaya bahwa orang bisa bangkit dari antara orang mati. There are not a lot of people who believe that you could be resurrected from the dead physically. Demikian juga para murid pada saat itu, saudaraku, sehingga Yesus harus menampakkan diri berkali-kali sampai 40 hari kepada mereka. So do the disciples. They thought that they will not be able to see the dead. It went to the extent that Jesus have to appear himself in front of his disciples 40 times. Orang Yahudi memang tidak percaya kebangkitan. The Jews do not believe the resurrection of the body. Mereka itu percaya ada konsep kebangkitan pada akhir zaman. The Jews believe that there is resurrection at the end of times. Tapi mereka sama sekali menolak kebangkitan di tengah-tengah zaman. But they do not accept the fact that there is resurrection now. Karena konsep kebangkitan di tengah-tengah dunia ini, saudaraku, itu tidak ada di dalam kamus orang Yahudi. Because to experience resurrection in humanity, like in this age, is not an accepted fact among the Jewish community. Oleh sebab itu, pada waktu Lazarus meninggal dan akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, saudara, Marta berkata begini, ya Tuhan, aku percaya dia akan bangkit, tapi itu nanti di akhir zaman. That is why when Lord Jesus wants to resurrect Lazarus from the dead, Martha did not believe him that he would be able to do so because it was not the end of times. Karena itulah konsep mereka, saudara. Because it is the fact that they accept. Jadi tidak ada ruang di dalam pemahaman, dalam konsep mereka bahwa orang mati bisa bangkit sekarang. Ini tidak masuk akal. So they do not accept the fact that dead people could be resurrected now, like during humanity. No, they do not accept that because they only believe that they could be resurrected at the end of times. Selain itu, saudara, mereka itu banyak dipengaruhi oleh konsep dualisme daripada Yunani. Seorang filsuf yang bernama Plato. In particular, from a philosopher called Plato. Di mana Plato itu memandang segala sesuatu terdiri dari dua bagian. In which Plato classifies things into two categories. Yang pertama, saudaraku, manusia atau apapun juga itu terdiri dari materi. May that be in material form or non-material. Material form could be those that could be seen, those that could be touched. Dan yang kedua itulah non-materi. And the second one is non-material. Jadi That manusia cannot be seen. menurut Plato itu terdiri dari tubuh dan jiwa atau roh. And humanity could be classified into two, our physical bodies and our soul. Maka dalam konsep dualisme tersebut, saudara, Plato menganggap jiwa, roh yang baik itu, yang non material itu, yang sempurna itu terbelenggu, terpenjara di dalam tubuh materi yang jelek, yang jahat, yang tidak sempurna. Therefore, Plato did theorize that our soul, which are kind, which are pure, is being trapped in this body that is evil. Nah, saudara dibayangkan ya, maksudnya kita ini terdiri pada materi dan non materi. We consist of two. We could be classified into two, non-material form and material. Materi itu
jahat, jelek. Material is being described as bad. Non-materi itu Evil. bagus, sempurna. Non-material is perfect, is good. Nah, maka bagi Plato, saudara, kematian itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik sekali. Therefore, Plato views death as a very positive thing. Karena bagi Plato, kematian sebenarnya adalah bebasnya jiwa roh dari tubuh ini. Because Plato describes death as the process of the soul being freed from Sesuatu our yang physical baik, bodies. sesuatu yang sempurna sekarang lepas dari tubuh yang fana, tubuh yang jelek, tubuh yang jahat ini. Something that is so perfect, something that is so pure is being freed from something that is so wretched. Dan itu yang dinantikan oleh banyak manusia. And that is what a lot of people are waiting for. Setelah sekian lama bergumul di dalam penderitaan tubuh, maka kematian itu adalah saat di mana kebebasan dari penderitaan tubuh ini terjadi. After suffer, they are looking forward for their souls to be freed from the worldly pains. Nah, kalau ada kebangkitan, If there is resurrection, itu berarti, saudaraku, sesuatu yang sempurna, yang baik, yang sudah lepas itu, lah kok masuk kembali ke dalam tubuh, saudaraku itu. but why does something so perfect enters the body again? That is not pure, that is wretched. Oleh sebab itu, saudaraku, orang Yahudi yang dipengaruhi oleh filosofi Plato ini menolak adanya kebangkitan. That is why, church, the Jewish people who accept the Plato's teaching do not accept the fact that you could be resurrected during humanity time. Ini enak-enak sudah yang sempurna, sudah lepas dari tubuh yang tidak berdaya, masuk lagi begitu. Why would something that is so pure, being freed from the body, would like to enter the body that is wretched again? Maka kebangkitan itu menjadi dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Therefore, in Jewish culture, resurrection is being viewed as something that is not positive. Oleh Something sebab negative. itu mereka menolak ide kebangkitan orang mati. As such, their teaching do not accept the principle of resurrection. Saudara, kematian memberikan kekristenan memberikan perspektif lain tentang kematian. And in Christianity, we view death differently. Kematian memang adalah sebuah realitas alami sebagai akibat daripada dosa. Death is being described as a consequence of sin. It is a very everyone has to go through death. Semua yang hidup pasti mati. It is a certain fact that everyone that lives will die. Mazmur katakan masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Begitu. It is being described in Mazmur 90 ayat 10, Psalms 9:10 that we may live up to 90 verse 10. 90 verse 10. You may live up to 70 years, but Jika kami kuat 80 tahun. if we are strong enough for 80 years. Nah, saudaraku, ayat ini jelas menunjukkan bahwa kehidupan dan kematian itu memang diakui dalam Alkitab. This phrase emphasizes that death is being accepted in the Bible. It is emphasized in the Bible. Kematian itu pasti terjadi akibat penuaan, sakit penyakit, atau musibah yang tidak mungkin kita bisa hindari. Speaking logically, death is unavoidable. The root of the death, you may die because of illness, old age, or even like accidents. Namun dalam kekristenan kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan. But in Christianity, death is not the end of our lives. Mengapa, saudara? Why? Karena di balik kematian jasmani itu ada lagi kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Because after we physically died, our souls will live with God eternal. Justru kematian kita, kematian jasmani merupakan bagian proses menuju kehidupan kekal. In Christianity teaching, physical death is a portal for us to be with God. Akhir kehidupan manusia tidak terletak pada kematian jasmani ini. We will not, us Christians believe that we will not, once we die, our lives end. We will be with God. Namun justru menjadi sebuah pintu gerbang
bagi sebuah kehidupan baru di dalam kekekalan bersama Tuhan di surga. But rather, death is like a portal, it's a gate to eternal life with God. Maka Bapak Ibu terkasih, fakta kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan karena dia adalah yang sulung dari kebangkitan orang mati. As such, church, Jesus' death, Jesus died on the cross, is like it guarantees that we will be living a new life with God once we die, eternal life with God once we die. Oleh sebab itu Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 20 katakan, Kristus yang benar adalah Kristus dibangkitkan dari antara orang mati dan menjadi yang sulung dari orang yang meninggal. That is why Paul said on 1 Corinthians 15:29, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Karena Yesus itu yang sulung, saudaraku, maka setiap orang yang percaya, yang mati di dalam Dia, di dalam Tuhan, akan bangkit untuk hidup selama-lamanya di surga. Amin. It is being described that Lord Jesus is the first one to die, and those who follows after him, those who believes in God, will die and will be with God once they died. Hal kebangkitan orang mati memang melampaui akal pikiran manusia. Thinking logically, life after death is not viable. It is not something logical. Maka orang-orang Yahudi, secara khusus golongan Saduki ini tidak mempercayai itu apa namanya kebangkitan. As such, the Jews do not believe that there is life after death. Padahal kebangkitan Kristus itu adalah jaminan dan dasar pengharapan kita. Despite the fact that Lord Jesus died on the cross is a guarantee for us to have an eternal life after death. Dan yang menarik, saudara, dalam semua cerita Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. And what is interesting is that among all the stories that God has resurrected people from the dead, Tuhan Yesus beberapa kali membangkitkan orang mati, betul? If you look back to your Bible teaching again, Lord Jesus Christ has resurrected dead people a few times. Tapi ada satu cerita yang khas yang ditulis oleh Yohanes. But there is something unordinary on John. Itulah kebangkitan seorang yang bernama Lazarus. There is the resurrection of Lazarus from the dead. Mengapa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus? Why did Lord Jesus resurrect Lazarus? Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu mengasihi Marta dan Maria, itu saudaranya Lazarus. Because Jesus loves Martha and Maria. Air mata mereka itu menghancurkan hati Yesus. Yesus sedih karena itu. Jesus was moved by their tears. Lalu bagaimana Yesus memberikan penghiburan kepada Marta dan Maria ini? And how does Jesus comfort Martha and Maria, Lazarus' siblings? Yesus berkata seperti ini, saudara. Jesus said this. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. I am the life. Jadi ketika dia memberikan penghiburan kepada Marta dan Maria yang kehilangan saudara yang dikasihnya Lazarus, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup itu. So, Jesus comforts their grieving siblings by saying that I am the life. Bagaimana supaya Marta dan Maria percaya bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup? How do they believe that Jesus is the life? Jesus is the eternal life. Tadi kita tahu, saudara, Marta bertanya, iya pasti nanti dia akan dibangkitkan, saudara, begitu ya. Nanti pada akhir zaman. Originally, Martha believed that he will be resurrected at the end of times, at the end of humanity. Oleh sebab itu, Yesus membangkitkan Lazarus. As such, Jesus resurrect Lazarus. Inilah cara Tuhan menghibur Maria dan Marta. That is how Jesus comforts grieving Maria and Martha. Bagaimana cara Tuhan menghibur Maria dan Marta? Again, how does Jesus comfort them? Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. I am the way of life. Bagaimana supaya Maria dan Marta percaya? Such that Maria and Martha will accept and believe Lazarus Jesus' teaching. dibangkitkan. Lazarus is resurrected. Jadi kebangkitan Lazarus itu bukan sekedar menghibur Maria dan Marta. As such, Lazarus' resurrection is to not only
comforts grieving Maria and Martha. Tapi kebangkitan Lazarus itu membuktikan kepada Maria dan Marta bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup itu. But it serves as a proof that Jesus is alive. Maka setelah Lazarus dibangkitkan, As such, after Lazarus is resurrected, kira-kira Marta dan Maria senang nggak? do you think Martha and Maria will be happy that their sibling is alive again? Senang nggak? Do you think they would be happy? Senang nggak? Nah sekarang saya tanya, kenapa mereka senang? Why are they happy? Kenapa mereka senang? Why are they happy? Halo? Iya, Because memang the brother lives again. saudaranya hidup kembali. Tapi kenapa? Because the sibling lives again. Why? Kenapa? Kenapa? Kalau Lazarus hidup, kenapa? Why are they happy that Lazarus is alive? Ada mujizat besar, betul. Tapi kenapa? There is Mereka grace. senang. There is a miracle. Why? Kalau seandainya ada orang yang kita kasihi meninggal, kita sedih. Saudara. Kenapa kita sedih? If there is someone that we are close to died, will we be Karena sad? kita kehilangan dia. Because Betul? we lost the person. Kenapa kita kehilangan dia? Why we lost him? Kita tidak lagi bisa berrelasi dengan dia, betul? We are not. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan dia. Kita tidak lagi bisa hidup bersama dengan dia, betul? We will not be able to live our lives in relation with that person anymore. Kenapa once he Marta dies. dan Maria senang, saudara, ketika Lazarus dibangkitkan? Why was Martha and Maria happy when Jesus resurrected Lazarus? Mereka bisa hidup bersama lagi. Because they could live their lives together with Lazarus. again. Relasi mereka dilanjutkan kembali. Their relation were fixed. Walaupun Lazarus akhirnya mati lagi, saudaraku. Despite the fact that Lazarus will die again eventually. Jadi untuk apa dia dibangkitkan? So what is the purpose of him being resurrected by Jesus? Supaya orang menaruh pengharapannya pada sang kebangkitan dan hidup yaitu Kristus itu. It also serves as a reminder for us to place our hopes on Lord Jesus Christ. Maka kalau tidak ada kebangkitan, saudaraku, As such, if there is no resurrection, kita tidak punya pengharapan akan kehidupan baru. Tidak punya pengharapan akan relasi kasih yang terus akan berlanjut, saudara. we will not have the hope of life after death. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 13, kasih itu tidak berkesudahan, saudara. That is why Paul emphasized on 1 Corinthians 13 that grace is boundless. Artinya kasih itu kekal. Grace is timeless. Mengapa? Why? Karena kasih kepada Tuhan akan berlanjut pada waktu orang percaya dibangkitkan. Because the grace of God will always be everlasting. when Orang we yang are di dalam resurrected. Kristus akan melanjutkan persekutuan cinta kasih. Dengan Tuhan. Those who believe in Christ believes that the relations with Christ will always be there forever. Once you die, you'll be up with him in the heaven. Maka kebangkitan menjadi sebuah sesuatu yang penting sekali. That is why, church, resurrection is a very important thing. Karena ketika ada kebangkitan, berarti kita bisa hidup bersama lagi. Because when there is resurrection, we could live together again. Ada sebuah relasi yang terjalin kembali. We could still maintain the relationship. Ada relasi yang terus berlanjut kembali. Saudara. The relationship could be maintained continuously. Dan itu akan berlangsung kekal adanya. And it will happen forever. It is eternal. Oleh itu kita komunitas GKI City belajar untuk saling mengasihi. As such, church, this is also a reminder for us to love one another. Dan karena Yesus sudah bangkit, And because Lord Jesus have resurrected, kasih ini tidak akan berakhir. Amin. and this grace, this relation will not end. It will not severe. Tidak akan mati. We will not die. Meskipun ada di antara kita mungkin sudah dipanggil Tuhan meninggal. Despite the fact that there might be some of us who have been called home by the Lord. Karena cinta kasih kita, relasi kita akan dilanjutkan kembali. Dan terus berlanjut di dalam kekekalan. Because our relations with one another and with God will continue even after death.
Dan itu satu pengharapan yang luar biasa. And that is an amazing hope. Sudah pergumulan di tengah dunia itu tidak akan berakhir. Unfortunately, our problems will not end throughout our lives, throughout Ada the span of our kesedihan, lives. ada kesepian, We will experience sadness, loneliness, ada kegagalan, failure. ada banyak hal yang menyelimuti kehidupan kita selama kita berjalan di tengah dunia ini. The grim truth is that there will be a lot of bad things that we will experience throughout the span of our lives. Dan itu kita akan lalui sepanjang hidup kita. Sampai pada akhirnya Tuhan katakan selesai dengan namanya kematian itu. It is the matter of fact that we will experience that throughout the span of our lives until we are called home by the Lord. Tapi satu pengharapan yang tidak boleh kita lupakan hari ini. But something that we should not forget is Bahwa kematian itu membawa kita dalam sebuah kehidupan yang baru nanti. that death is just a portal that brings us to a new life after death. Persekutuan kita, kasih kita akan terus berlanjut. That our relations with Christ and with our fellow brothers and sisters should Kita not be memiliki severe. kehidupan yang bersama-sama dengan Tuhan di surga. Dan dengan orang saudara-saudara kita seiman di surga nantinya. We will lead our lives after death with God. That our relationship with God and with one another will not severe even after death. Sehingga apapun pergumulan yang kita alami saat ini, Such that even whatever problems that you may experience right now, mari kita terus melihat dan memandang kepada kebangkitan, karya kebangkitan Kristus itu. let us always think back and look at Jesus' resurrection. Yang akan mengubahkan pergumulan hidup kita menjadi sebuah sukacita kekal tiada tara. Let us place our hopes on the fact that we will be resurrected one day into a much better place. Tuhan memberkati kita God bless all of us dan selamat Paskah. and happy Easter. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Pergumulan-pergumulan kami di tengah dunia tidak akan pernah selesai. We do accept that our lives will be full of problems. Justru akan selesai ketika kematian itu datang menjemput kami. And that it will only be done once we are died. Tapi satu hal yang kami tahu dengan pasti, But one certain thing is that kematian itu bukan akhir dari kehidupan kami. physical death is not the end of our lives. Tapi menjadi pintu gerbang sebuah relasi yang baru, kehidupan yang baru, kasih yang terus berlanjut sampai kekekalan. But it is a portal, it is a gate to a new life, to an eternal life. Dan itulah sukacita kami. And that is what we are placing our hopes upon. Sama seperti Marta dan Maria ketika melihat Lazarus, saudara yang dikasihinya dibangkitkan. Just like when Martha and Maria saw their sibling Lazarus being Hatinya resurrected, bersukacita. their hearts were full of joy. Walaupun itu mungkin sementara karena Lazarus pada akhirnya mati lagi. Despite the fact that it might be temporary because Lazarus will eventually die again. Tapi itu menjadi gambaran bahwa kami akan mengalami kebangkitan dan relasi kami tidak akan pernah berakhir di dalam kekekalan bersama Kristus di surga nanti. But it serves as a reminder, as a symbolic reminder that we will experience death, but our relationship with you and one another will not severe. Dan sukacita ini sukacita yang tidak pernah dihapuskan, tidak pernah dihancurkan oleh pergumulan-pergumulan hidup kami. And may that hope will not be shattered by the sadness or whatever problems that we experience in our lives. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Berkati setiap kami. Bless all of us. Dalam nama Tuhan Yesus In the name of Kristus Lord kami Jesus berdoa. Christ we pray. Amin. Amen. Tuhan berkati. God bless. Wah, ternyata hal ini yang selama ini
ketemu teman-teman, jemaat, apalagi gereja. Dulu aku pikir hal-hal ini tuh cuma hal sampingan, aku nggak terlalu ngerti lagi. Tapi rupanya itu sangat menyenangkan juga ya. Liong, kamu datang juga ya ke gereja? Halo Madius. Halo, apa kabar? Baik. Gimana tadi gerejanya? Sesuai dengan yang kamu harapkan Kak? Dulu tuh aku pikir ibadah tuh nggak kayak gini loh. Aku pikir tuh kayak bosan, apalagi topiknya hal-hal yang serius. Aku biasanya tuh ketiduran kalau di Indonesia. Oh, baguslah, aku juga senang kamu bisa datang ke gereja sejak aku ajak kemarin dari Food Hub. Oh iya, aku pengen kenalin kamu ke beberapa anak muda yang ada di gereja ini. Ayo, Flo, kenalin ini Aliong. Halo, nama aku Aliong. Halo, salam kenal ya. Namaku Florencia. Selamat datang ke gereja kami. Thank you. Dia kemarin aku ajak dari Food Hub, lalu ya untuk ke acara Paskah kita. Oh wow, okay. You're very much welcome here ya, Leong. Oh ya Liong, aku juga pengen kenalin kamu ke beberapa anak muda di gereja ini. Halo. Thank you. Aliong yang dulunya merasakan Thank you. beratnya hidup di Sydney kembali menemukan harapan di dalam Tuhan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, ia percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan menuntun hidupnya. Sembahan drama Paskah kita. Terima kasih untuk semua aktor, prop, panitia, multimedia, dan jemaat yang sudah menyaksikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saya yakin cerita dari Aliong sangat bisa kita rasakan dalam hidup kita. Setiap kita tidak jauh dari perasaan putus asa, kecewa, kesepian, maupun hari-hari yang terasa tidak membaik. Dari cerita ini kita diingatkan kembali bahwa apapun yang kami rasakan, apapun yang kami alami sekarang, walaupun rasanya besar banget, tapi semuanya tetap dalam kontrol Tuhan. Kita bisa berusaha sekuat mungkin untuk mengontrol masa depan kita, tapi bahkan besok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita bisa bimbang, bingung, takut, tapi kita selalu bisa bersandar sama Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, dan janji-janjinya selalu nyata. Mari kita juga bersyukur atas keluarga yang sudah kita berikan, keluarga rohani, orang sebelah kiri kanan kita. Ialah orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan untuk saling mengasihi, saling menopang satu dengan lainnya. Sekarang waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kita yang terbaik. Mari kita nyanyikan Hymn of the Month, KPPK 223, Aku Tahu Tuhan Menguasai Hari Esok.